Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini kembali. Kami masih diberikan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati mulut lidah hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, sehingga iman kami boleh bertumbuh dengan indah di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Saya berikan satu judul tentang Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini harus kita yakin. Ibrani 13 ayat 5 sampai yang ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Di ayat yang kelima, kita harus hidup jangan bertuhankan mamon. Sebab di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun, Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Nah, di sini kita jelas, saudaraku, Tuhan mengatakan nggak boleh. Sebab itu kalau kita tidak bertuhankan atau menjadi hamba uang, maka janji yang ke-6, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Nah, dalam dunia ini, saudaraku, seseorang baru merasa tenang, baru merasa tentram, baru merasa sukacita, kalau dalam hidupnya ada yang menjamin, ya. Kita melihat jaminan kesehatan, ya, asuransi, gak salah saudaraku, kita ikut asuransi kesehatan dan lain sebagainya, tidak salah, ya. Jaminan tentang masa depan dan lain-lain. Tetapi sayangnya semua yang menjamin itu manusia, ya. Nah, kita bahkan mungkin sering mendengar, saudara, ya, taruh uang di bank, nggak tahu banknya kolaps. Naruh uang di safety box, nggak tahu safety boxnya bisa dibobol dan lain sebagainya. Tidak ada tempat yang aman. Nah, tidak. Tapi Tuhan berkata dalam Ibrani, saudaraku, Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan atau melupakan kita. Khususnya dalam hal uang. Asalkan orangnya tidak jadi hamba uang. Seperti saya tadi katakan dalam Matius 6:24, jangan punya dua tuan. Satu tuannya bernama Mamon, satu Tuhan. Gak bisa, saudaraku, ya. Nah, kita tidak jadi hamba uang asalkan kita bisa berpada. Artinya begini, puas dengan apa yang kita miliki, puas dengan penghasilan yang kita dapat, puas, saudaraku. Bukan berarti kita, oh ya sudah puas segini, enggak. Boleh menambah, tapi jangan bercintakan mamon, ya. Sampai seluruh waktunya habis untuk bekerja, lupa akan keluarga, lupa akan anak, istri, dan lain sebagainya, karena ngotot, saudara, ngotot kerja terus. Nah, ini yang tidak boleh. Sekarang kita melihat Romawi 1, prinsip
keuangan. Romawi 1, prinsip keuangan. Kita mesti jelas dulu, tujuan kita percaya Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, ya, itu bukan karena uang. Waduh, kalau percaya Tuhan Yesus, kita diberkati. Iya, betul. Tapi kalau itu tujuannya, salah, saudara. Salah, saudaraku. Ya. Jadi orang Kristen tidak harus kaya, ya, tetapi boleh dan bisa kaya. Boleh dan bisa kaya. Kita melihat beberapa orang beriman yang sukses hidupnya, bisa, saudara. Tapi yang penting, saudaraku, hatinya tidak di dalam uang, tidak bercintakan uang. Sebab kekristenan itu tidak sama dengan kaya. Ya, nggak sama, saudaraku, ya. Ada orang Kristen yang sedang, cukup begitu, saudaraku. Ya, tidak kaya, tetapi juga tidak sampai kekurangan. Cukup, saudaraku, tetapi tidak sampai kekurangan. Contohnya Yusuf dan Maria. Ini orang yang cukup, tidak kaya, tapi tidak sampai kekurangan. Pas dia saat membutuhkan, Tuhan siapkan semuanya. Ya, Tuhan siapkan semuanya. Jadi tidak sampai kekurangan. Sehingga Yusuf dan Maria bisa mencukupi segala kebutuhannya pada waktu diperlukan. Ini yang indah. Ini yang indah. Satu kali waktu orang Majus mau persembahan, ya kaya, dalam tanda petik kaya. Sebab persembahannya emas. Emas kalau kecil aja 10 gram tuh sudah nilainya besar, saudaraku. Persembahannya emas. Kaya saat itu. Tapi saat berikutnya kita melihat cukup. Haleluya, haleluya. Ya. Paulus memberi penjelasan di dalam kitab Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12 dikatakan demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kaya, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu kelaparan, limpah dan lain sebagainya. Nah, orang beriman yang betul, di ayat 13 kita melihat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kelimpahan, dia bisa menanggung. Beban uang itu tidak sampai jatuh, tidak sampai berdosa. Pada waktu Tuhan izinkan kekurangan, dia juga bisa memikul beban itu. Nggak sampai bersungut-sungut, nggak sampai marah, nggak sampai mundur dari Tuhan. Ini indah, saudaraku. Ya, tujuan kita percaya Tuhan Yesus adalah selamat dan mulia dalam surga setinggi mungkin. Ya, jadi tujuan kita percaya Tuhan Yesus adalah selamat. Itu yang terpenting, saudaraku. Yang terpenting. Selamat itu untuk kekal, ya. Dan mulia dalam surga setinggi mungkin, setinggi mungkin. Haleluya. Dan Tuhan menjanjikan semua fasilitas yang diperlukan, termasuk juga keuangan, Tuhan akan cukupkan. Ya. Haleluya. Jadi, tujuan kita percaya Tuhan Yesus adalah selamat dan mulia dalam surga setinggi mungkin. Dan Tuhan menjanjikan semua fasilitas yang diperlukan, termasuk juga keuangan,
Tuhan akan mencukupkan semuanya. Haleluya. Memang ini jangan membuat kita menjadi malas. Oh, Tuhan kan mencukupkan. Tuhan kan memberkati. Bukan. Firman Tuhan yang lain juga berkata, orang yang tidak bekerja jangan makan. Ini firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Sebab itu kalau kita bekerja ikut orang, kerjalah dengan baik, kerjalah dengan jujur, kerjalah dengan rajin, kerjalah dengan bertanggung jawab. Ya. Kerja, saudaraku. Jangan malas-malasan. Oh, bos kita orang Kristen kok, orang beriman, gak apa-apa. Dia gak mungkin marah, dia gak mungkin keluarkan. Itu namanya jahat. Itu malas. Orang malas tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita harus rajin untuk mendapatkan nafkah kita. Dan jangan sampai justru lewat pekerjaan, karena kita tidak bertanggung jawab, nama Tuhan dihujat. Nah, tapi kalau kita kerja jujur, rajin, baik, bertanggung jawab, percayalah Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, saudaraku. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan sanggup memberkati jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Itu Tuhan kita. Sebab itu kita bekerja seperti kepada Tuhan. Artinya bertanggung jawab. Bos ada tidak ada di tempat, kita tetap bekerja dengan baik, dengan rajin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan dihujat. Ya. Romawi 2. Pondasi yang teguh. Ya. Kita harus mempunyai pondasi yang kuat seperti rumah iman kita teguh. Nah, coba ini ayat sering kita baca di dalam Matius 7, 24 sampai yang ke-27. Coba kita perhatikan baik-baik. Matius 7, 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Jadi ini yang pertama, mendengar perkataan Tuhan, perkataan firman, terus melakukan. Jadi apa yang sudah didengar dipraktekkan. Nah, firman Tuhan mengatakan dia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi yang berikutnya ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama-sama mendengar, yang satu melakukan, artinya mempraktekkan apa yang sudah didengarnya. Yang satunya lagi mendengar tapi tidak mau melakukan. Itu seperti orang mendirikan rumahnya di atas pasir tanpa pondasi. Begitu kena hujan, banjir, dan lain sebagainya, roboh. Nah, ini orang beriman seharusnya berbeda. Kita datang ibadah, kita pasti dengarkan firman Tuhan. Nah, setelah pulang, apa yang kita dengar, apakah kita praktekkan itu? Apakah kita praktekkan? Saya ambil satu contoh yang paling sering dikhotbahkan mungkin saudaraku. Saling mengasihi. Ya.
saling mengampuni. Itu kita dengar. Tapi tidak semua orang beriman mau mempraktekkan. Mengasihi apa? Mungkin mereka berkata, orang yang sudah menjahati aku, sekarang aku harus mengasihi. Nggak mau dia. Nah, orang seperti ini sedang mendirikan rumah rohaninya di atas pasir. Nggak heran, pada waktu ada kesukaran roboh. Artinya ditinggalkan Tuhan karena dia mendengar tapi tidak mau melakukan. Kalau Ibrani 13 ayat 5 dan 6, aku sekali lagi tidak meninggalkan. Tidak, Tuhan tidak meninggalkan, tapi akibat kita yang mendengar tapi tidak mau melakukan. Harus hidup benar. Aduh, mana mungkin. Dalam dunia seperti ini bekerja harus jujur. Ya, hidupnya benar. Hidupnya kudus. Mana mungkin. Yang satu percaya hidup benar. Waktu dia bekerja ada kesempatan untuk mengambil uang, ada kesempatan untuk tidak jujur, dia tidak mau kerjakan. Itu sedang membangun rumahnya di atas batu karang Kristus. Memang nggak kelihatan dari luar, tapi manakala ada ujian, ada kesukaran, yang satu roboh, yang satu tetap berdiri. Bedanya mendengar dan melakukan. A. Romawi 2a. Hidup berkenan pada Tuhan. Untuk memiliki pondasi yang teguh, hidup berkenan pada Tuhan. Kolose 1 ayat 10 sampai yang ke-11. Kolose 1 ya, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Ya. Nah, hidup berkenan ini menjadi dasar untuk segala hidup kita. Jangan kita memikirkan uang, mencari uang lepas dari hidup yang kekal dan hidup rohani. Hidup rohani nanti akan kacau. Kalau kita dalam segala segi hidup kita, jangan memikirkan uang lepas dari hidup yang kekal. Nanti hidup rohani akan kacau, gagal, dan kecewa. Lebih-lebih bisa terjerat dan tidak masuk surga. Ya. Jadi saudaraku, dasar ini penting. Kalau rohani baik, ya, rohaninya baik, tadi Yusuf kita tahu Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Untuk keperluan sehari-hari tidak sulit saudara. Tuhan janji Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Gak sulit saudaraku, gak sulit. Kalau kita sudah cari kebenaran, kita sudah dapat kerajaan Allah, maka untuk keperluan sehari-hari, Tuhan akan mencukupi. Segala fasilitas yang kita butuhkan, asal kita bisa menggunakan dengan baik dan tetap pada tujuan iman kita. Ya, saya beri contoh begini, Salomo itu orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, setahun aja kumpulkan emas 666 talenta. Banyak saudaraku. Banyak itu, hitungannya waduh sudah luar biasa saudaraku. Tetapi Salomo ternyata menggunakan uang dengan tidak betul saudara. Punya 1000 istri dan gundik. Saudara bisa bayangkan ya. Coba kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah 2
Pengkhotbah 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai yang ke-10 dikatakan demikian. Ini Salomo yang membuat pernyataan, "Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak manusia, yakni banyak gundik." Saudaraku, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku itulah buah segala jeripayaku. Jadi apa yang dilihat oleh Salomo sudah nggak ditahan, mau ini ambil. Sampai istrinya 1000, gundik dan istrinya 1000. Luar biasa, saudara. Akhirnya Salomo membuat satu pernyataan di dalam Amsal 30. Ini pernyataan daripada Salomo. Amsal 30 ayat 7. "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah." Sudah lihat, uang itu ternyata beban. Ya, beban. Ada orang diberi kekayaan, jadi nggak tahan. Dalam tanda petik saya katakan, jadi gila. Ya, pikirannya sudah nggak waras. Istri 1 kurang, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Dulu, waktu diberi berkat cukup, tenang hidupnya. B, punya iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Selain hidup berkenan, punya iman. Kita perlu mempunyai iman yang besar. Bukan hanya yang kecil. Memang awalnya iman kecil bertumbuh menjadi iman besar, bertumbuh menjadi iman sempurna. Nah, dalam Matius 8 ayat 10 dan 13, Matius 8 ayat 10 dikatakan demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tadi saya katakan iman yang kecil harus bertumbuh. Iman kecil itu Matius 17 ayat yang ke-20. Nah, iman kecil ini dilatih, dipergunakan terus, akhirnya menjadi iman besar. Matius 8 ayat 10. Nah, Matius 8 ayat 10 bergerak terus, saudara. Iman itu menjadi sempurna tatkala kita melakukannya. Yakobus 2 ayat yang ke-20 dikatakan demikian oleh tindakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu imannya menjadi sempurna. Luar biasa. Ya, jadi saudaraku, pondasi yang teguh, A, hidup berkenan pada Tuhan, B, punya iman. Ya, tanpa iman, hidup Kristen akan kosong. Ya, dari janji-janji Allah. Tidak tampak bedanya. Ini janji Allah segudang. Tapi tidak bisa terjadi karena orang Kristennya nggak punya iman.
Sebab itu tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Mustahil, saudaraku. Ya. Nah, iman itu membuat janji Allah yang tidak tampak, ini kan janji. Kan belum tampak, belum nampak. Saudara, belum kelihatan begitu, saudaraku. Nah, menjadi ada. Nah, dari tidak tampak menjadi ada. Sebab itu kita harus tumbuh dalam iman. Gimana caranya, saudara? Iman itu datang dari firman Tuhan. Ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kita bisa berkata yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dari mana? Dari firman, dari janji. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Jadi gak takut, saudaraku. Kita jadi yakin. Karena firman Allah ini yang berjanji. Kekal firman Allah. Dan kalau kita mendengar, membaca, iman kita jadi bertumbuh. Sebab itu hiduplah dari iman kepada iman. Ya. Iman yang satu, kalau saya ambil contoh begini, di dalam kekurangan kita berdoa, ternyata Tuhan cukupkan. Nah, dari iman yang satu ke yang satunya lagi. Apa, saudaraku? Mungkin dalam sakit. Nah, sembuh. Ke satunya lagi, dia hidup dari iman kepada iman. Beberapa contoh saya berikan begini, saudaraku, yang bisa diambil dengan iman. Tanpa iman mustahil. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 6 tentang minyak seorang janda. Janda ini suaminya mati dan dia masih punya hutang. Lah penagih hutangnya datang. Anaknya 2 ini mau diambil untuk bayar hutangnya dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 6. Terus janda ini datang kepada Elisa, dia cerita kepada Elisa ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Itu ceritanya. Waktu Elisa tanya, kamu punya apa? Aku punya hanya sebotol minyak kecil. Oke, cukup. Sekarang kamu pergi ke tetangga kamu, pinjam tempat-tempat yang kosong. Jangan terlalu sedikit, sebanyak mungkin. Apakah perempuan ini nggak punya pikiran? Pak Elisa, saya cuma punya botol minyak kecil. Pinjam 1 botol yang lebih besar aja itu belum tentu bisa cukup. Ini kok disuruh pinjam semua tempat yang kosong, pinjam. Ayat yang keempat, kemudian Elisa memberi perintah, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Saudara, ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya iman. Faktanya, janda ini hanya punya sebotol minyak kecil. Nggak cukup untuk bayar hutang. Tapi Elisa menyuruh satu tindakan yang seolah-olah nggak masuk di akal. Tapi herannya perempuan ini nurut. Nah, di sini kita mendengar terus melakukan. Perempuan ini mendengar apa yang Elisa katakan, terus dia praktekkan, dia kerjakan. Kumpulkan semua. Nah, di saat kumpulkan, masuk, tutup pintu. Dan mulai dia tuang. Waktu dia tuang, loh kok nggak habis-habis ya? Tuang terus, tuang. Nggak habis-habis. Terus ayo mana lagi, mana? Terus anaknya berkata, nggak ada lagi ibu. Otomatis berhenti.
Saudaraku, hasilnya Elisa berkata, jual, bayar hutangmu, dan pakai untuk kamu. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita belajar mempraktekkan. Ya, bukan hanya mendengar, tapi mendengar terus melakukan. Itu yang berbahagia. Haleluya. Percayalah saudaraku, percayalah. Maka kita akan mendapatkan fasilitas yang cukup. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan mengeluh, ya. Jangan mengeluh. Nah, sebab orang yang bersungut-sungut itu berarti tidak percaya, tidak punya iman. Tetapi katakan dengan iman. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Roma 10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi apakah katanya itu? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau hati kita terus kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, hati ini sambungannya di mulut. Dari hati meluapnya lewat mulut. Kalau hatinya kosong, hatinya nggak ada firman, hatinya diisi yang lain, maka mulut akan keluar perkataan yang mematikan, persungutan, ngomel, saudara, ngeluh, marah-marah, dan lain sebagainya. Coba kita melihat, saudaraku, Ulangan 30, ya, Ulangan 30, ayat yang ke-11, Ulangan 30, ayat yang ke-11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga kau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga kau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, saudara perhatikan selanjutnya di dalam Ulangan 30 ayat 15. Coba kita lihat. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Jadi Tuhan memperhadapkan ini kutuk, ini berkat, ini kehidupan, ini kematian. Selalu ada dua pilihan. Terus Tuhan berkata, kerinduan Tuhan, pilihlah hidup, pilihlah berkat, supaya engkau hidup dan bisa memberkati anak cucunya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu jangan bersungut-sungut. Waktu Samaria dikepung oleh Sanherib, Raja Aram, itu terjadi kesukaran yang hebat, saudara. Hebat sekali. Sampai dua ibu ini berjanjian. Hari ini aku makan anakku, entah direbus, pokoknya dimakan anaknya. Besok anakmu, jadi gantian ibu A, makan anaknya dulu bersama dengan ibu B. Besoknya ibu B, makan anaknya bersama ibu A. Kesulitan yang begitu luar biasa, tahu-tahu Elisa berkata, besok semua murah. Terus ajudan raja, ini bukan orang bodoh, dia terlatih
terlatih pikirannya. Dia lihat mana mungkin terjadi. Sebab itu ya, kalau Tuhan buka tingkap-tingkap jendela-jendela di surga, terus diturunkan begitu berkat. Terus Elisa berkata begini, kamu akan melihat, tapi kamu tidak menikmati, kamu mati. Ini dia, orang yang tidak bisa menerima kata-kata iman, kata-kata firman Tuhan, hidupnya hanya melihat, tapi mati rohaninya. Di dalam 2 Raja-Raja 7, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2, dilanjutkan 19 dan 20. Ya. Nah, kita melihat saudaraku, apa yang terjadi di Samaria dan apa yang dinubuatkan oleh Elisa, hari-hari ini kita melihat sikon yang sulit. Ya. Bahkan beberapa perusahaan besar mem-PHK sampai karyawannya tidur di rumah bosnya, minta gajinya yang belum dibayar. Itu keadaan sekarang, saudara. Tapi puji Tuhan, kita sebagai orang beriman sampai hari ini, sekalipun kita menghadapi banyak kesukaran, tapi Tuhan lewatkan hari lepas hari. Tuhan cukupkan semuanya kebutuhan kita. Tuhan cukupkan. Saudaraku, sebab itu tidak ada alasan kita khawatir. Tidak ada alasan kita takut. Ya. Ini pernah terjadi dulu. Sekarang saya nggak tahu ada nggak ya, karena kelaparan begitu berat, sampai ibu yang penuh kasih makan anaknya sendiri. Saya kok belum pernah dengar, saudaraku. Terus janjian sama ibu yang lain. Sebab itu, saudaraku, ya, hari-hari seperti sekarang ini sulit. Tapi jangan hidup dalam khawatir. Di dalam Ayub 3, pasal 3 ayat 25 dikatakan, apa yang kukhawatirkan itu terjadi. Jadi kita nggak perlu, saudaraku. Juga di Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 28. Kalau kita ngomel bersungut-sungut, mati kita nggak dapat duit gini. Terus Tuhan omong apa? Firman Tuhan berkata, apa yang kau ucapkan itu aku jadikan. Wah, tambah celaka, saudara. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita pegang baik-baik bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pegang baik-baik, saudaraku. Ya, kita lanjut C. Jangan cinta uang. Orang yang cinta uang, saudaraku, segala perkara itu diukur dengan duit. Bahkan keluarganya pun diukur dengan duit. Dilihat, aduh, punya istri kok miskin ya. Lihat istri sebelah kok kaya. Coba seandainya nikah dengan dia, kan kaya. Mungkin istrinya berkata juga, nikah dengan suami seperti ini miskin. Coba nikah dengan suami yang itu kaya, enak. Semua serba diukur dengan uang. Kepuasannya uang. Sukacitanya uang. Semua uang, saudara. Nah, orang seperti ini berbahaya. Satu kali dia bisa ganti suami, dia bisa ganti istri. Yang lebih kaya. Yang daripada sekarang. Saudaraku, ingat baik-baik ya. Orang yang cinta uang, menyembah uang, semua gerak hidupnya didorong, motornya uang. Pokoknya lihat uang, gerak. Lihat uang, cinta suami. Lihat uang, cinta istri. Tapi sudah nggak ada uang, mulai bosan, mulai mengeluh, mulai marah dan lain sebagainya. Jangan, saudaraku, jangan cinta uang. Kita perlu uang. Karena kita hidup gak mungkin tanpa uang. Saudara ke pasar beli beras perlu uang. Naik angkot perlu uang. Percayalah, keperluan sehari-hari Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti cukupkan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut.
Kalau tujuan kita adalah nomor satu Tuhan, kalau ada Tuhan, maka ada segala perkara. Ya, ada pertolongan, iya. Ada sukacita, iya. Ada berkat, iya. Ada mujizat, iya. Luar biasa, saudara. Limpah uang belum tentu sukacita. Belum tentu sudah ada sukacita. Sukacitanya temporer, sementara. Selagi dia pegang uang, waduh hari ini untung banyak, berjuta-juta set. Begitu kena rugi sekali, syok. Nggak heran beberapa orang bisa-bisa kena serangan jantung. Bisa-bisa mati. Karena uang, digerakkan oleh uang. Waktu kerja banyak uang, waduh senang sekali, senang. Sama dengan kitab Lukas 12, coba kita lihat saudaraku. Lukas 12, ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Ayat yang ke-16 dulu kita baca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun. Bertahun-tahun lamanya beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah karena masih banyak uang. Terus 20, tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang kita pegang, apa yang kita miliki, itu semua sementara. Waktu Tuhan panggil, gak bisa dibawa. Di peti mati mau dimasukkan uang 1 miliar, dijaga kuburnya, bisa dibongkar orang, gak bisa. Dan tidak laku. Setelah kematian, uang yang kita bawa gak laku, saudara. Uang rupiah, uang dolar, emas, gak laku. Sebab itu, saudaraku, tujuan kita yang nomor satu Tuhan, ada segala perkara. Ada Tuhan, ada sukacita. Ada Tuhan, ada perlindungan. Ada Tuhan, ada berkat. Haleluya. D. Memperlakukan uang sebagai fasilitas, bukan tujuan. Ya. Uang dipakai sebagai sarana untuk pertumbuhan rohani. Sebab ibadah itu perlu uang, saudara. Saudara bawa mobil, naik sepeda motor, butuh diisi bahan bakar. Naik taksi, butuh duit. Semua butuh duit. Nah, sekarang kita melihat kaya yang melebihi kemampuannya itu berbahaya bagi keselamatan, karena kaya yang melebihi kemampuannya, itu berbahaya bagi keselamatan karena satu, kaya itu berarti punya kesempatan limpah untuk mengambil kesukaan dosa yang sesaat. Jadi kaya itu berarti punya kesempatan limpah untuk mengambil kesukaan dosa yang sesaat. Ya, kalau kaya bisa segala-galanya. So, Ibrani 11 ayat yang ke-25. 2. Daging mendorong untuk melesatkan kehendaknya karena memiliki kelimpahan uang. Jadi daging mendorong untuk melesatkan kehendaknya karena memiliki kelimpahan uang. Pada dasarnya manusia itu condong kepada gelap. Pada dasarnya. Terang sudah datang,
tapi manusia lebih memilih gelap. Ya. Nah, dalam hal ini perlu diingat juga bahwa pekerjaan Tuhan itu membutuhkan banyak biaya. Tuhan tidak kirim dari surga langsung duit emas jatuh ke bumi, enggak, saudara. Tuhan memakai orang-orang beriman yang bisa dipercaya, ya, menjadi bendaharanya sekalipun dalam zaman yang sulit. Ya. Dalam zaman yang sulit, Tuhan bisa memberkati bendahara-bendahara Tuhan untuk memberkati gereja, untuk memberkati pelayanan, pekerjaan Tuhan selagi di muka bumi. Perlu biaya, saudara. Gereja pakai listrik, gereja pakai AC, perlu biaya. Di dalam gereja ada orang yang dalam tanda petik masih dalam kekurangan, miskin begitu. Itu pun perlu dibantu, perlu diperhatikan, ya, perlu dilihat. Bukan hanya orang kaya aja yang datang kita sambut, tapi orang yang miskin. Injil yang betul itu juga sampai kepada orang yang miskin, orang yang nggak bisa bayar tentang Injil. Kita sampai ke situ, saudara. Jadi gereja itu membutuhkan biaya, bukan Tuhan yang kirim dari langit, dari surga jatuh, enggak. Tapi Tuhan pakai bendahara-bendahara yang bisa dipercaya untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kesimpulannya, satu, Tuhan sanggup menjamin keuangan gereja dan umatnya yang hidup benar. Ya. Tuhan sanggup menjamin keuangan gereja dan umatnya yang hidupnya benar. Pak, kalau zaman yang sulit gimana? Tetap Tuhan sanggup, tetap Tuhan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi bisa lenyap, sudah. Tapi Tuhan sanggup. Pokoknya Tuhan lihat ada umatnya yang bisa dipercaya untuk memegang uang. Tuhan akan berkati, akan berkati. Dua, tujuan kita percaya Tuhan Yesus, selamat dan mulia dalam surga. Ya. Jadi ini biar kita diluruskan. Wah, kalau terima Tuhan Yesus berkat, nanti datang ke gereja tidak ada lagi sepeda motor, semua naik mobil. Wah, bukan itu saudaraku tujuan. Kita bisa diberkati dan dapat diberkati. Ya. Tujuan kita percaya Tuhan Yesus selamat dan mulia dalam surga. 3. Perlakukan uang sebagai fasilitas, bukan tujuan. Ya, saudara ke gereja perlu fasilitas, perlu dari rumah. Apalagi kalau rumahnya jauh, perlu kendaraan. Paling tidak mungkin baru diberkati naik sepeda, oke. Terus diberkati lagi naik sepeda motor, oke, bersyukur. Terus diberkati lagi naik mobil, bersyukur. Semua bersyukur, kita perlu fasilitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Istimewa hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, percayalah. Dia Allah yang baik, dia berjanji dan dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kembali kami sangat bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, asal kami hidup benar di hadapan-Mu. Kami mengerti tentang keuangan, kami mengerti tentang memakainya, kami memiliki pondasi yang betul Tuhan, sehingga berkat itu tidak sampai menenggelamkan kami. Berkat dari Tuhan tidak sampai menjatuhkan kami, tapi justru kami makin bertumbuh, makin indah di hadapan-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus memberkati umat-Mu yang mengalami kesukaran dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan tolong berikan jalan lepas. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Oh terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat
kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, dan kami sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.